Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kita akan belajar mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, pembahasan pertama yaitu sejarah Sumpah Pemuda. Seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah berkumpul untuk mengucapkan ikrarnya. Mereka berikrar untuk bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil rumusan dalam Kongres Pemuda II Indonesia. Kongres tersebut merupakan pertemuan besar pada tahun 1928. Dalam pertemuan itu dihadiri para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Dalam sejarah Sumpah Pemuda juga dirumuskan dua kali kongres, yakni Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Tidak hanya itu, di dalam Kongres Pemuda dibentuklah struktur kepanitiaan, diantaranya ketua yaitu Sugondo Djojo Puspito, wakil ketua Joko Marsaid, sekretaris Muhammad Yamin, bendahara Amir Syarifudin, pembantu 1 Johan Muhammad Jai, pembantu 2 Katja Sungkana, pembantu 3 Senduk, pembantu 4 Yohanes Limena. Nah, itu adalah panitia dalam Kongres Pemuda, nama-nama panitia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu. Para pemuda menghimpunkan dirinya dalam kongres tersebut. Nah, balik lagi bahwasanya Sumpah Pemuda ini dirumuskan dua kali dalam kongres, yakni Kongres Pemuda I. Nah, pada tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Di dalam Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi terbesar pada saat itu. Nah, selanjutnya Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda. Nah, di rapat yang pertama yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau disingkat KJB. Dalam rapat pertama, Ketua P3I Sugondo atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, beliau berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Dan acara ini dilanjutkan atau disambungkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurut Muhammad Yamin ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari rapat pertama Kongres Pemuda II. Selanjutnya rapat kedua yang diselenggarakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Di rapat kedua ini membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Nah, ini
ini pembahasan dari rapat kedua Kongres Pemuda II yang berbicara terkait pendidikan. Dan yang terakhir ada rapat penutup di Gedung Indonesia Globe di Jalan Kramat Raya 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan mengungkapkan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Nah, itu sedikit singkat berbicara mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Pembahasan selanjutnya yaitu isi Sumpah Pemuda. Dari berbagai Kongres Pemuda 1 hingga Pemuda 2, begitulah dirumuskan Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Nah, ini berikut isi Sumpah Pemuda dari hasil Kongres Pemuda 2. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan isi Sumpah Pemuda atau hasil dari rumusan-rumusan Kongres Pemuda sebelumnya. Selanjutnya pembahasan arti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu terkait arti dari Sumpah Pemuda. Pembahasan selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Maksudnya yaitu kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Maksudnya, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan bisa disebut juga yaitu kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat menjebuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa. Sebagai bangsa, kita harus tetap optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia pun ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam pembahasan terakhir yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu yang pertama,
cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, terjadi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Jadi kita sudah tahu arti pentingnya belajar mengenai Sumpah Pemuda atau berbicara sejarah hingga makna dan isi Sumpah Pemuda. Dan ini merupakan perjuangan-perjuangan pemuda kita untuk terus menggerakkan semangat-semangat kemerdekaan demi mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.